Halo, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini aku mau bahas aplikasi Ada Kami ya. Tapi bukan untuk pencairannya ya. Tapi ini untuk resiko telat bayar di aplikasi Ada Kami. Soalnya dari teman-teman banyak yang menanyakan resikonya apa aja sih kalau kita telat bayar di aplikasi pinjol Ada Kami ya. Maka dari itu aku mau bahas dari status Ada Kami sampai dengan resikonya ya kalau kita telat bayar. Oke. Sebelumnya kita cek dulu untuk status Ada Kami ya. Kita masuk ke ojk.co.id ya guys. Oke. Di sini kita lihat untuk status Ada Kami apakah sudah terdaftar di OJK atau belum ya. Oke. Perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK ya. Per 5 Agustus 2020. Oke. Kita cari Ada Kami. Ya, Ada Kami. Kalian fokus ke nomor 20 ya, guys. Di sini Ada Kami di urutan nomor 20. Yaitu websitenya itu adakami.co.id, dan untuk nama perusahaannya itu PT Pembiayaan Digital Indonesia. Dan di sini terdaftar itu sejak 13 Desember 2019. Ini berarti memang aplikasi Ada Kami ini sudah terdaftar dan berizin di OJK. Soalnya di sini ada perbedaannya ya. Untuk warna yang agak buram dan putih itu beda ya guys. Kalau yang masih putih ini itu baru terdaftar, sedangkan yang untuk warnanya agak gelap di sini itu yang sudah terdaftar dan berizin ya. Oke. Ini berarti aplikasi Ada Kami udah terdaftar dan berizin di OJK. Lalu kita buka di Play Store ya. Kita lihat di Play Store-nya untuk status Ada Kami. Oke. Ini Ada Kami, pinjaman dana online cepat, cair, dan mudah ya. PT Pembiayaan Digital Indonesia. Oke. Untuk Ada Kami sudah terdaftar di OJK ya, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, dan juga AFPI ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Jadi untuk AFPI ini adalah sebuah organisasi yang menaungi pelaku usaha fintech peer-to-peer lending atau fintech pendanaan online Indonesia ya guys. Jadi Ada Kami sudah tergabung di AFPI juga ya, selain OJK. Oke, kita lihat isi di dalamnya. Ada Kami, aplikasi pinjaman online tunai tanpa jaminan yang berizin OJK. Pinjaman tanpa anggunan, hanya perlu KTP. Layanan Ada Kami murni pinjaman uang tanpa jaminan ya guys. Lalu untuk alamatnya di sini, oke, alamatnya ada di Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek tanya di aplikasinya.
Untuk ada kami sudah di-download lebih dari 1 juta kali download. Berarti ini penggunanya sangat banyak ya guys. Maka dari itu aku bahas karena ini banyak yang menanyakan ya. Jadi penting untuk dibahas. Lalu kita lihat izin aplikasinya ya. Nah, di sini untuk ada kami itu mengakses kamera, ya, ambil gambar dan video, lalu lokasi, akses perkiraan lokasi berbasis jaringan, akses lokasi akurat, lalu ponsel, baca identitas dan status ponsel. Tapi intinya di sini ada kami nggak punya akses kontak ya, atau akses panggilan. Jadi buat teman-teman yang kemarin nanyakan apakah kalau telat bayar di ada kami akan sebar data, itu enggak ya. Karena di aplikasi ada kami tuh nggak punya akses ke kontak ya guys. Jadi nggak bisa sebar data ya. Kalau misalkan sebar data pun tahu isi handphone kita tuh dari mana ya. Soalnya aplikasi ini nggak punya akses ya. Oke. Jadi yang sering ditanyakan untuk aplikasi ada kami ya, satu, apakah kalau kita telat di ada kami kita bakal didatengin DC ke rumah ya. Itu yang sering ditanyakan. Sejauh ini aku dapat informasi ya, baik itu melalui tanya jawab di kolom komentar dari para subscriber yang udah telat 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan, itu belum ada yang dikunjungi ke rumah ya guys. Jadi penagihan masih melalui online ya, yaitu baik telepon, SMS atau lewat email. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir, karena sejauh ini belum ada yang dikunjungi ya. Mungkin kalau untuk mengancam akan datang ke rumah sih iya, kadang dari aplikasi tersebut mengatakan bahwa akan datang ya guys. Tapi sejauh ini belum ada yang dikunjungi. Maka buat teman-teman yang lagi telat sekarang, lagi galau, gak usah takut ya guys. Karena itu masih gertakan ya, karena belum ada yang dikunjungi. Lalu untuk berikutnya yang sering ditanyakan itu, apakah kalau kita telat bayar di aplikasi ada kami itu akan masuk ke backlist ya. Untuk pertanyaan itu mungkin kemungkinan bisa ya, itu hal yang terburuk, mungkin kita akan masuk ke backlist ya, atau BI checking. Tapi kalau menurut saya, kalaupun iya aplikasi tersebut bisa bawa kita kalau telat bayar itu masuk ke backlist, atau sekarang itu SLIK ya, SLIK OJK, nggak apa-apa ya. Paling kita kerugiannya satu, kita nggak bisa minjem lagi ya, minjem di fintech lain, mungkin seperti itu ya. Kalau untuk kredit motor atau yang lain sih kemungkinan masih bisa ya. Jadi kita nggak usah takut. Justru kalau kita sudah nggak bisa minjem uang, kita udah nggak bisa daftar pinjol lagi, kalau menurut aku justru itu kita lepas dari yang namanya utang piutang ya guys. Jadi nggak apa-apa. Misalkan semua pinjol pun ini kalau dibikin semua pinjol bisa memasukkan ke backlist ya, ke SLIK OJK, itu kerugiannya kita itu satu, kita nggak bisa minjem lagi di fintech ya, di pinjol yang lain. Sebenarnya itu aja sih ya, tapi nggak apa-apa, silahkan. Lalu yang sering ditanyakan, kalau kita sudah tidak mampu bayar ya, itu kadang banyak yang menanyakan seperti itu. Bang, saya udah nggak mampu bayar, bunganya makin besar, gimana bang? Biasanya nanya seperti itu. Kalau menurut saya, kalau kita masih merasa mampu, silahkan bayar ya. Kalau sudah tidak mampu, kita stop pembayaran, seperti itu. Karena kita untuk bayar pokoknya aja nggak mampu, ngapain kita mikirin bunganya, kan seperti itu.
Mending kalian kalau sudah merasa tidak mampu, mending stop pembayaran seperti itu ya. Oke, mungkin ini bisa sedikit mengurangi rasa takut teman-teman semua ya yang lagi telat bayar di aplikasi Ada Kami. Takut didatengin ke rumah itu enggak ya, belum ada yang didatengin. Walaupun masuk ke strik OJK itu nggak apa-apa ya, justru kita ntar lepas dari yang namanya utang piutang, karena kita udah nggak bisa minjem lagi ya, kita nggak bisa ngutang-ngutang lagi. Itu resikonya yang di situ aja ya guys. Oke, itu informasi dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan terima kasih.